اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه يا شفيعنا اشفع لنا
حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحفيظ رب العالمين أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس فيه بالله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فهداية الله مع الجماعة. ومن شد بنا hadis yang ke-14, benda yang paling jarang kita temui di akhir zaman. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqallu ma yujadu fi ummati di akhir zaman, yang paling susah, yang paling sedikit kita temukan di kalangan umat di akhir zaman, dirhamun halalun wa akhun yutaqubih, uang daripada sumber yang halal, daripada saudara yang kita percaya. Hadis yang ke-17 tentang melindungi orang kaya, ulat balik, ulat alif dan juga berbau hidup dengan mereka. Riwayat daripada Abdullah bin Sa'id radhiyallahu ta'ala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tapi atuhul ala qalbiya." Kurangkanlah mundar mandir dan keluar masukmu dan berkunjung atau juga berteman dengan orang-orang kaya. Fa'innahu mengurangkan pergaulan kita dengan orang-orang kaya, ahra patut pantas dan wajar agar kita tidak menghinakan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna ahra anna tasdamu ni'am Allah azza wa jalla. Itu patut untuk kita tidak memandang remeh dan sedikit nikmat berlian yang Allah berikan. Hadis yang ke-18, hak tuan rumah ke atas kita pada kita datang berkunjung. Dan Nabi Muhammad radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ala akhihi," apabila salah seorang daripada kamu datang berkunjung ke tempat saudaranya, bahwa maka saudara mutlak akan menjadi amir, akan menjadi pemerintah kepadamu sampai hatta yakhrujan ini, sampai dia keluar daripadanya. Pada saat ketika dengan seseorang kamu berziarah ke tempat saudaranya, maka dia akan menjadi atasanmu, dia akan menjadi rais sampai kita keluar daripada rumahnya. Hadis yang ke-19 tentang musibah adalah sebab perangkatnya kepada kedudukan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Daripada Muhammad bin Khalid As-Sulami dan Abi Ajad radhiyallahu ta'ala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabahat lil 'abdi Allah tabaraka wa ta'ala apabila Allah telah menentukan suatu kedudukan tinggi kepada seorang hamba, lam yanalha bi'amalihi, tapi dia tidak dapat mencapai dengan amal ibadah yang dilaksanakan. Ibtalahu Allah fi jasadih, Allah akan memberikan ujian kepadanya pada tubuhnya, pada ahli keluarganya, pada istri dan juga keuangannya. Summa sabarahu ala dzalik, kemudian Allah berikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang menimpa, sehingga dia akan mencapai kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir, hadis yang kelima daripada Sayyidina Sa'id bin Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sutratin," Idza shalla ahadukum, apabila sembahyang salah seorang daripada kamu, hendaklah kau bersembahyang kepada pelindung
kepada sutra. Wal yadunu bin sutra, tidaklah kita mendekat kepada sutra pelindung kita. La yaqta syaitan alaihi salatuhu, agar dengan syaitan tidak berkuasa untuk membatalkan, untuk merusak amal ibadah sunnah yang kita laksanakan. Kita kembali pada lisan pertama, dan kita menceritakan tentang keadaan seperti di zaman kita sekarang, di mana di antara daripada yang susah, bahkan merupakan yang tersusah untuk kita dapatkan, yang sulit untuk kita tolehi di akhir zaman. Nabi kita bersabda, satu dirhamun halal, dan yang kedua wa'akun yusatu bihi, untuk kita mendapatkan duit penghasilan yang halal, kemudian yang kedua dengan saudara yang kita percayai. Jadi kalau pada tudingan kita sudah mendapatkan sumber penghasilan daripada yang halal, hamba daripada perniagaannya, mungkin daripada kemahnya, mungkin daripada industrinya, mungkin daripada serta daripada peternakannya, juga daripada perkebunannya, daripada dusun, daripada kubur, daripada sawah, daripada mana saja, itu merupakan yang terbaik, itu merupakan yang teristimewa dari segi nasihat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling susah kita dapatkan di zaman kita sekarang, ya Allah yang Arhamar Rahimin, ini dengan selendangnya, maka kira-kira dengan makanan dan juga dengan minumannya, kita tidak pastikan daripada sumber penghasilan yang kita dapatkan itu kita dapatkan daripada industri, kita dapatkan daripada perniagaan. Akan tetapi seketika dengan barang yang kita jual, katakan saja dengan kita jual barang, dengan kita jual ayam, dengan kita jual keripik, dengan kita jual donat, dengan kita jual apa saja itu kita dapat hasil, dapat kita pastikan duit yang diserahkan kepada kita tadi itu daripada mana sumbernya dan kemana berputarnya, daripada tangan kepada tangan, daripada perusahaan kepada perusahaan, daripada bank kepada bank. Mungkin saja asal muasalnya itu ternyata daripada perjudian, mungkin saja asal muasalnya itu daripada kandang, mungkin juga daripada uang durian, atau juga daripada uang korupsi. Jadi daripada kita memang dia daripada sumber akar transaksi jual beli yang berlangsung antara kita dengan si pembeli, tapi si pembeli dapat berita itu daripada mana? Pembeli dapat daripada mana? Yang sebelumnya dapat daripada mana? Yang sebelumnya dapat daripada mana? Boleh tak kira-kira dengan itu kita gunakan sekarang ini bebas daripada yang namanya bank konvensional? Tidak akan boleh bebas daripada bank konvensional. Pasti dan pasti dengan menggunakan mesin ATM yang mana satu, atau dengan bank yang mana satu, atau dengan pekerja yang mana satu, atau dengan perusahaan yang mana satu. Ya Arhamar Rahimin, itu dengan keripaknya, itu juga dengan lunaknya, ini dengan martabak. Jadi pada itu dengan tukang adul martabak tadi itu yang terdiri daripada telur, mungkin juga daging, sayur menyayurnya, dengan bawang putihnya, dengan bawang merahnya, dan juga dengan tepung, dengan adonannya. Pada itu kita beli dengan duit tidak lebih harganya daripada dalam 2,5 Rp2. Kita bayar martabak tadi itu dengan harga 2,5 Rp2. Martabak tadi itu diaduk oleh siapa? Tepungnya datang daripada mana? Dagingnya disembelih seperti apa? Apakah telur asli atau telur buatan Cina? Apakah telur itu bersih daripada syubhat atau datanya seperti apa? Ini diantara daripada hal-hal yang kalau dengan kita ingin memastikannya, pasti dan pasti kita tidak boleh makan. Atau dengan beras yang sampai kepada kita, beras bukan kita menanam. Beras itu adalah impor daripada Kamboja, impor daripada Thailand, impor daripada Amerika, impor daripada negara-negara luar. Itu proses datangnya beras sampai ke negara kita dan itu seperti apa? Kira-kira siapa yang mengekspornya di sana, siapa yang mengimportnya di sini, itu dibeli dengan cara seperti apakah dengan cara online, apakah ada ijab kabulnya, apakah dengan transaksi yang betul, saat ketika dikirim daripada sana itu dengan armada laut yang membawa beras tadi itu bagaimana proses cara pembawaannya, apakah kira secara cash atau secara berutang, satu. Kemudian sudah diterima di pelabuhan itu dengan guru-guru yang mengangkat beras tadi itu dan juga yang membawanya, yang memberikannya sampai ke toko. Itu kira-kira dengan guru yang mana seduh, ubudiyahnya, akidahnya, pemikirannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Susah saya boleh makan kalau macam itu.
begitu ceritanya. Jadi itu makna daripada hadis yang diriwayatkan. Untuk kita mendapatkan sumber duit yang halal 100% halalannya halalan thayyibah, dan juga untuk kita mendapatkan teman yang bakti dan juga yang setia yang dipercaya, itu antara daripada dua yang paling susah, yang paling sulit untuk kita dapatkan di akhir zaman. Makanya kalau pada kita sudah mendapatkan sumber yang halal, kalau pada waktu kita sudah ada usaha dan juga penghasilan, apakah daripada jualan, apakah daripada peternakan, daripada perkebunan, kabiha wa ni'mah, pada waktu dengan kita mempunyai saudara Masya Allah tabarakallah, memang dia hatinya menjadi kubur kepada segala rahasia. Diistilahkan seperti ini, sudurul ahrar, kuburul asrar. Dada orang-orang yang merdeka itu menjadi kubur kepada segala rahasia. Jadi dengan kita cerita tentang apa saja, Masya Allah kalau memang segala rahasia kita akan tersimpan ketat, tidak akan dicuman, tidak akan dibocorkan, tidak akan sampai ada sesiapapun yang mengetahui rahasia yang kita rahasiakan kepadanya. Memang betul-betul orang yang menyimpan rahasia, ini rahasia. Nah, siapa yang tahu bukan dengan Tuhan Haji, saya akan cerita tentang masalah itu. Oke, bagus. Haji Putra cerita dengan diri, kan Haji pada sang diri, ini betul-betul rahasia daripada Syekh. Tak ada makhluk, tak ada seorang pun yang tahu. Kalau bukan karena awal siapa, aku tak akan cerita tentang perkara itu seperti rahasia daripada Syekh. Nah, Haji cerita kebertawan, ini cerita, ini memang tak ada orang yang tahu. Ini rahasia daripada Tuhan Syekh. Kalau bukan rahasia, saya tidak akan ceritakan kepada saudara, saya ceritakan kepada saudara karena saya yakin dan itu adalah orang baik, orang yang menyimpan rahasia. Majid kedua kepada majid ketiga, majid pada malam kepada saja cerita peral di Madinah. Ngompat tidak mengompat, satu kesalahan yang tidak dapat dilupakan oleh catatan dunia. Daripada Syria, dari Mesir ada, daripada Jordan ada, daripada Turki lain, daripada Mesir tidak hitungan. Kalau dengan kita pergi saja ke Mekah sekarang ini, semua jenis manusia ada di sana. Sekarang obat berlimpah di mana? Obat berlimpah di mana? Obat kemasukan. Cok paspor Muhammad saja, tok immigration bagi laluan, naik pesawat nas terbang darat di Madinah. Pada itu sampai pada pun juga dengan nama Muhammad saja, bagus kan, itu cantik sekali. Muhammad yang banyak sujud, yang banyak ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa kamu ganti pakaian? Kenapa kamu tipu orang? Kenapa kamu tipu wanita yang berdatangan daripada sana sini? Bersalaman, muslimat yang di Raudhah, yang di Madinah, yang di Mekah itu bersalaman dengan siapa? Bersama dengan laki-laki lah. Betul, bersama dengan perempuan, berarti kamu tipu mereka. Mereka kena tipu. Kenapa? Sebab kamu bukan perempuan. Kamu duduk di saat perempuan, bersalaman dengan perempuan. Syukur-syukur kalau akan bersalaman aja. Kalau tidak, baceoman. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang sedang datang ke sana, mereka dari itu kan tengok dia bukan perempuan. Kenapa? Tidak ada masalah. Oke, biasanya bersama terus sekali. Maka kalau kamu juga berpelukan, kenapa? Karena mereka merasa berpelukan dengan seorang perempuan. Tapi pada akhirnya kamu telah menipu. Siapa yang mau tipu? Orang-orang yang pergi ke sana untuk mendapatkan keampunan Allah. Orang-orang yang ke sana untuk mendapatkan rahmat dan juga untuk mendapatkan ridha daripada Sang Pencipta. Itu bukan satu perkara kecil, satu perkara besar. Dari kita bersabda, wa man ghasyana falaysa minna. Sesiapa saja yang menipu kami, itu nanti kita tidak mengakuinya sebagai umat, bukan daripada golongan umatku. Kenapa? Karena dia menipu, merubah jenis kelamin, merubah jenis betina, bukan setakat hanya diharamkan daripada perbuatan yang terkotor, jangankan sampai merubah jenis kelaminnya. Justru kalau hanya setakat dengan menyerupai laki-laki oleh perempuannya, perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan. Setakat itu saja. Laki-laki memakai baju, perempuan pakai kebaya. Bukan rubah betina, bukan kelamin. Kelamin tadi kelah jadi dengan hak orang lain. Nah, setakat perempuan pakai sorban macam laki-laki.
Setakat dengan perempuan pakai baju macam laki-laki, setakat kita laki-laki pakai baju perempuan, itu saja sudah tadi kita laknat. Nabi kita laknat. Kenapa Nabi kita laknat? Kenapa Nabi kita nyatakan itu adalah orang yang terkutuk? Sebab karena dia tidak ridho dengan kehendak yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kita jadi laki-laki, Allah yang menghendaki muslimah jadi perempuan, Allah yang menentukan rupa macam mana, hidup macam mana, rambut macam mana, hidupnya macam mana, ketentuan Allah kita. Nah, agar bagaimana dengan semuanya ikut arahan kita, agar dengan bahwa kita itu patuh dan taat. Ini dengan pengasuh sekolah atau juga dengan pengelola sekolah ingin kalau dengan pelajar-pelajarnya, santri-santrinya taat dan patuh dengan aturan. Kenapa kita tidak patuh dengan aturan Allah, dengan kehendak Allah Jalla Jalaluhu? Kenapa jadi ke situ? Sebab tadi dengan kita bercerita tentang betapa susahnya untuk kita mendapatkan yang halal, dan juga betapa susahnya dengan kita untuk mendapatkan teman yang dipercaya. Jadi kalau seandainya sama-sama tahu, ini berarti antara satu dengan yang lain itu tidak saling percaya mempercayai atau saling bersekongkol dalam kebatilan. Sepatutnya dengan kita, kalau kita pastikan itu satu berdasar, kita tegur, kita berikan peringatan, kita berikan amaran, kalau perlu ancaman. Tapi ternyata tidak serangkai dari itu. Ketiga-tiganya katanya laki-laki, berarti ketiga-tiganya itu berimpun lah. Inna lillahi wa rajiun. Syukur wajah-wajah orang kita ini susah kita tuni orang. Seandainya wajah-wajah macam kita ini jadi perempuan, tak jadi. Orang akan sama apa? Perempuan macam mana? Ada nisfai, macam apa? Struktur muka. Coba kalau macam orang Arab, kalau macam seperti orang-orang Uzbekistan misalnya, atau juga orang Syria, muka laki perempuan semuanya punya kulit lembut, halus. Dan kalau laki-laki pakai tudung, mata serupa, sungguh senang sangat untuk mereka merubah jenis kelamin mereka. Kenapa? Sebab tidak hanya yang berkulit lembut halus dan juga seksi cantik itu di kalangan kaum perempuannya saja, di kalangan kaum laki-laki yang juga seperti itu. Sungguh itu tidak berlaku di kalangan orang Arab, berlakunya di kalangan kita. Kita jarang-jarang muka mungkin seperti saja, susah untuk jadi saja. Muka dia kena sedikit perempuan, tapi laki-laki. Akhirnya jadi bingung, suruh pakai ihram macam laki-laki, kalau terus laki ihramnya masalah juga. Kebetulan atau orang Arab menyaksikannya, melihatnya. Ya Allah, ini perempuan tersirat bukan kenapa pakai baju laki-laki, pakai baju laki-laki salah. Pakai baju perempuan juga salah. Kenapa? Sebab karena beranjak hidup daripada benda yang salah. Jadi tidak boleh. Makanya ingat, pada masa kita nak melaksanakan sholat jenazah tempoh hari, sholat jenazah tempoh hari, laki-laki kepala sebelah kiri, perempuan kepala sebelah kanan. Kalau pada saja itu mati nanti, tuan imam nak selayangkan lagu mana? Kain kafannya bagaimana? Akhirnya imamnya juga salah. Belum habis lagi cerita saja. Akhirnya imam buat inisiatif, udahlah istihad, dirikan saja pada sembahyang. Jadi pesan si yang penggantian itu dirikan. Sebab nak sebelah kiri, jangan laki-laki perempuan. Letak sebelah kanan, jangan laki-laki. Kita mau coba didirikan jenazahnya. Allahu Akbar. Lepas itu belum hampir lagi, doa macam mana? Laki-laki Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afahu. Kalau perempuan Allah maghfirlahu warhamha wa'afi wa'afaha. Sementara ini laki tidak. Katakan laki-laki badan perempuan, katakan perempuan badan asal laki-laki. Akhirnya ketika Allah maghfirlahu warhamha wa'afihi akhirnya buat orang jadi susah. Susahkan dari manusia yang mana saja. Jadi kita punya bagaimana kalau pada waktu salah tegur, jangan bersekongkol macam itu. Kita jadikan teman yang yusakubi, teman yang dapat dipercaya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang
selama-lamanya. Jadi tidak ada orang yang bebas daripada kesalahan, kesilapan dengan perilakunya, kesilapan dalam ucapannya, kesilapan dalam pergaulannya, kesilapan dalam kesehariannya, kesilapan dalam kehidupannya. Maka sepatutnya kalau pada satu silap, kalau ditegur, bukan bersekongkol dengan gaya yang sama. Itu makna perkataan daripada berbeda. Akhir atau akhun, seorang teman yang dapat dipercaya, yang memberikan bimbingan, teguran, arahan kepada kita pada waktu kita salah, yang tidak bersekongkol dengan kita pada waktu kita melaksanakan suatu perkara yang kita elok. Kita tinggal di laluan azan terlebih dahulu. Baru hadis yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang ke-17, kita nak lanjutkan sedikit bahagian yang kedua daripada Nabi kita sebutkan di antara daripada yang susah untuk kita dapatkan dengan saudara-saudara yang aman dan jujur. Jadi kita minta sekali lagi dengan adik Abdul Rashid Sayyid Rashid untuk bacakan surah Fatihah di hadapan kita dengan makhraj yang jelas, dengan perbezaan yang terdapat. Oke. Bacakan surah Fatihah dengan makhraj yang jelas dan berkait dengan perbedaan yang ketara antara nun dengan mim di penghujung tiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ujungnya mim. Ar-Rahmanirrahim, ujungnya mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nun. Kata saya bedakan. Jangan sampai mim kebawa kepada nun. Jangan sampai nun kebawa kepada mim. Itu membuat maka kita jadi tidak sah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi kebanyakan kita mulut orang Melayu, bahkan di kalangan para huffaz itu sama-sama bahkan kadang-kadang jelas betulnya paling ketara sekali pada waktu kita membaca mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak. Oh, perasaan tadi kita dalam kedua pun mustaqim. Minta maaf dengan imam kita. Anda kena hati-hati betul satu ajar untuk makmum. Ada juga tidak kurang daripada ratus-200an. Jadi kena fokus dan kena konsentrasi betul pada kita jadi imam siapa saja ditanya dengan imam kita tadi. Dengan sesat pasal pada kita jadi imam kita bezakan betul antara mustaqim dengan mustaqim. Apa bezanya? Kalau pada ujungnya nun, mulut kita akan terbuka. Ar-Rahmanir-Rahim tertutup. Alhamdulillahirabbil alamin, mulut terbuka. Ar-Rahmanir-Rahim tertutup. Mustaqim tertutup. Jadi kalau baca Ihdinas siratal mustaqim, itu jelas pasti kata nun. Kata nun berarti membuat kata kita jadi tidak sah. Kalau secara hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila tidak sah Fatihah kita, kompos salat kita kena diulang. Karena sedang kita kena kita kobok. Kenapa? Karena disebabkan bacaan Fatihah kita tidak betul. Tapi kenapa dengan kita her saja ikut mazhab sebagian daripada ulama, sholat itu ikut keyakinan daripada masing-masing, atau ikut keyakinan daripada imam mazhab. Kita tidak ikut keyakinan makmum. Kalau makmum beranggapan Fatihah imam itu tidak sah, maka kita tetap saja ikut imam sembahyang kita pun juga jadi tidak sah.
tapi ikut mazhab yang lain. Kalau seandainya kita berkeyakinan baca imam itu tidak betul, dan ibadah kita benar-benar saja, oke-oke saja, itu tidak mengapa sholat tidak perlu kita ulang. Kita harapkan dan ada yang tersinggung, kita inginkan teguran. Tegur saja kalau saya ada salah, kalau saya ada silap dalam menyampaikan hukum hakam atau berbicara tentang perkara yang berkenaan dengan syariat. Kenapa? Sebab yang kita inginkan sekarang ini adalah akhun yusaku bihi, seorang saudara yang dapat kita percayai. Tidak hanya senyum dengan kita pada waktu kita senang, tidak hanya senyum dengan kita pada waktu kita benar, tapi juga akan memberikan teguran. Tapi tidak segan-segannya untuk memberikan teguran dan bimbingan kepada kita pada waktu kita bersalah. Tidak hanya khair saja dengan segala kalanya, pada waktu dengan yang baik iya, pada waktu dengan yang sudah dijatuh juga iya. Kita tidak. Kita inginkan dia katakan tidak, itu salah, itu silap, itu tidak benar pada waktu dengan kita berbabit dengan perkara-perkara yang janggal. Aku dengan suatu kesilapan, kita inginkan nasihatnya, pesan kita kepada kita semuanya. Ad-dinun nasihatun, agama itu adalah nasihat. Akhirul duhur, kita tertiba pada pukul 9 dengan 3:30. Akhirul duhur, kurangkan berkunjung, berziarah ke tempat orang-orang kaya. Pernah pada beberapa waktu yang lalu kami makan di rumah orang kaya Kucing. Ya Allah, ruang tamu yang besar sekali. Ada seperti dengan surau kita ini, ruang tamu untuk ruang makan. Banyak lagi ruangan-ruangan yang berikutnya. Ya Allah, ruang tamuku, bilik-bilikku, kalau dikumpul-kumpulkan semuanya pun tidak separuh daripada ruang tamu tadi itu. Oh, ya Rahman Rahimin. Dan selesai ada dengan kita naik azan, zuhra, maifi, atau juga dengan Aisyah, dengan katakan saja dengan seumpama desa, dengan seumpama saga, dengan seumpama istimewa, dengan seumpama Toyota. Tapi pada itu dengan kita tengok cerita orang Jaguar, tengok cerita orang Lexus, Lamborghini, Ferrari, kita tengok interior di dalam Masya Allah, terbaru cantiknya, lawaknya, dia bukan cakap lawaknya, hatinya pun lawak juga. Akhirnya kita pada waktu kita punya kereta Beza atau punya kereta Jito, atau juga dengan Kelisa, atau dengan Sumpah Saga atau Ezia, begitu kita naik kereta seumpama Mercedes S-Class dengan seumpama Jaguar, Bentley, kita tengok interior bicara serba mewah, serba cantik, serba kita. Itu yang nanti kita taknakan kalau nanti akan membuat kita jadi tidak bersyukur. Akhirnya kita tidak ada apa-apanya pada waktu kita ada kereta aja, tidak ada apa-apanya aja. Pada waktu kita berjumpa dengan kita pakai jam Rolex, Radu, Mido, Omega, kita tuh jenama yang macam itu harganya, Radu yang macam itu, pada kita tanyakan daripada harganya tidak kurang daripada dalam 7 ribuan. Rolex yang macam itu harganya 40 ribu, B 250 ribu, kan dulu pernah ada kan B 250 ribu. Lama ada lah. Musliman tahu ada bag katanya berapa bag yang harganya 250 ribu RM. Makanya kita beli 50 RM di pasar malam tuh ada apa-apanya. Jadi artinya juga kita jadi tidak bersyukur. Jam kita Casio, jam kita Station, jam kita Olen atau yang sejenisnya, harganya 50 ringgit, harganya 200 ringgit, berbanding dengan yang harganya tidak kurang daripada 2-30 ribu. Dua misal, ya Rahman Rahimin. Pada waktu kita duduk di rumah malam rumah sahabat kita di kota warisan, duduk ya Allah. Bilik tidurnya cantik, kemudian juga dengan tilanya, selimutnya pun juga empuk. Masya Allah, baik, nyaman, rasanya enak betul. Tak ada rasa kerasnya, yang ada tuh nyaman kali masuk ke bilik, mandinya besar sekali. Masya Allah,
Jadi pilih tidurku saja tak sebesar ini. Ini baru tandas. Sudah sebesar itu tandasnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini tandas pesawat. Pesawat itu tak seluas itu atau tidak semua itu. Tandasnya memang Allah. Pada itu di Palangkaraya di Kalimantan Tengah kami pergi di rumah seseorang koprak di sana disambut dan juga ditumpahkan itu tempat yang matang di sana. Saya tengok ini dengan interiornya, saya tengok ini dengan desain dan juga dengan pelakonnya. Maka Allah tabarakallah, semuanya sedang ada seperti di istana. Yang walaupun saya tidak pernah masuk istana, tapi yang sana pasti teringat rumah kita, teringat kejaman kita, teringat kehidupan kita. Akhirnya dengan kita sudah tidak bersyukur. Agar bagaimana kita syukuri nikmat yang Allah bagi kita, tanah yang ada tidak kita syukuri, akhirnya ditarik, diambil oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa Allah ambil? Sebab Allah tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Jangan tidur, nanti tidur, nanti dan makan nanti. Yang tua-tua di kota yang tidur lagi makan sudah tidur. Yang tua-tua di tidur dan kurang makan dan kurang, tapi kalian makan. Kita ini makannya banyak, tidurnya sudah banyak, tidur lagi dan mana? Yang mama orang ini nanti jadi sajak nanti. Astagfirullahaladzim. Ya Muhammad Rasulullah, kenapa tak dakwah bagi hidayah kepada saja jadi laki-laki. Tapi kalau dia jadi laki-laki itu buat aku mana? Buat benar-benar ada. Jadi mana? Kira-kira mungkin sedang mendapat TS apa sih? Jadi masalah kan? Jadi kita tahu. Dulu kita dibuka tentang cerita homosek. Lewat. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu lah. Lalu kita sampai ke sebar di seluruh dunia tentang melewat pemandu, dilempar, setiap saat, setiap sore. Kalau itu berlaku pun, tetap itu kita rahasiakan, kita sembunyikan. Nanti kita bersabda, suatu kemaksiatan kalau seandainya tersembunyi, itu kesan kemudaratan kepada orang yang berbuat. Tapi kalau pada sudah didengar oleh orang ramai senyap dan tidak ada yang protes, tidak ada yang komplain. Di kalangan jabatan-jabatan justru berdilaluan atau juga tidak ada konflik, tidak memprotes apa-apa. Itu kalau Allah turunkan bala akan menimpa kita semuanya. Ini musibah idza nazalat amma, al-azabu idza nazalat amma. Azab itu apabila turun akan merata. Yang sehingga dengan kita mungkin di antara daripada imbasan yang ketara kepada kita pada waktu doa kita ditolak oleh Allah. Nabi kita bersabda, seulang kembali hadisnya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf, hendaklah kamu lakukan juga daripada perkara munkar. Qabla an tad'u Allah, qabla an tad'u Allah, sebelum kalian meminta dan memohon kepada Allah, fala yastajibu lakum. Fala yastajibu lakum. Allah tidak akan kabulkan permintaan kamu. Itu yang paling sedikit daripada kesan buruk. Kemaksiatan seketika tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, sampai disambut luar biasa oleh mereka pada masa diadakan pertandingan pertandingan apapun ya, perempuan Malaysia lah sampai nomor 1 dia. Jadi hubungan LGBT kita itu sangat-sangat menyokong dengan keinginan dan juga dengan perubahan yang berlaku, yang dimana sebagai suatu penyaksian, sebagai suatu pengiktirafan, pengakuan daripada mereka semuanya memang betul-betul dia itu adalah perempuan. Nah, jadi supaya dengan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagikan. Jangan kalau sering tengok muka orang cantik, tengok muka orang yang cantiknya kurang daripada kita, supaya kita nampak lebih cantik daripada dia. Kalau kita tengok muka orang Arab, tengok muka orang Eropa, tengok orang yang polos kulitnya, ya Allah, cantik pun
Dan rasa-rasa putih dah. Terjumpa orang Syria lebih putih, sakit hati dan azan tadi itu beda dengan azan kita, letaknya beda. Suara orang Syria sejak dari dahulu tarikan Asy'ariyahnya Mamadil khairil qalqiyadan Allahu 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 Allah. Jadi pada waktu sama-sama berzikir, satu berkasidah yang lain berzikir dengan Allahnya, dengan menggap denggongnya. Masya Allah, Tabarakallah. Allah anugerahkan satu tenggorokan, sehingga dahulu pada waktu dengan Ummu Kalsum katanya sampai ada yang nak tengok tenggorokan dia itu daripada mana. Orang-orang memang punya satu kemanusiaan dan juga satu suara yang perlu sebagai satu anugerah daripada Allah. Jadi kalau kita ada pertanding suara, jangan pertanding dengan orang-orang, kita pertanding dengan orang-orang Negro misalnya, atau dengan orang-orang India Pakistan. Ya Pakistan dia sebut Allah pun Allah, la. Tapi kita boleh menang. Tapi kalau kita pertanding dengan orang Arab, bisa seperti dia kena kita paksa-paksa dia kena susah. Dia jadi sendiri macam itu. Nah, jadi dengan kita dipaksa-paksakan. Bukan itu maksudnya. Dalam kebajikan kita tengok yang di atas, dalam urusan dunia kita tengok yang di bawah. Tengok yang kurang lawaknya, tengok yang kurang cantiknya, tengok yang kurang kekayaannya, tengok yang kurang kehidupannya, tengok yang dibawah daripada kita. Jadi Nabi kita berpesan, akhiru kurangkan mundar bandirmu ke tempat-tempat orang kaya, atau kurangkan pergaulanmu dengan para orang kaya, sebab itu lebih memungkinkan untuk Anda tidak memberi, tidak memandang sinis atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, syukur. Macam manapun kita ada lupa, alhamdulillah syukur. Macam manapun hidup kita ada sedikit maju juga. Tapi kita semacam orang Arab. Coba tengok video orang Arab. Kita begitu muka, tengok ya Allah. Anak-anak saya pada waktu begitu muka, tengok muka, ya Allah bisa tinggi. Dia di luar dalam bahasa dan kita, tapi pada waktu tengok muka hidup orang Arab bukan hidup yang mancung kembang. Kita kembang dulu baru mancung. Itu bedanya. Tuh, kenapa hidup kita jadi macam tuh? Sebab hidup kita ini mancung terpaksa. Menjelang terpaksa terpaksa. Karena jadi kita sida yang baju. Nampak jadi mancung. Orang Arab apa macam tuh? Kata orang, masa anak lahir tuh, pedunya mancung. Jadi masa mandi tuh dipijat macam tuh. Dipijat-pijat, pasal nikah dia, insya Allah ibunya akan jadi mancung. Arab tak perlu buat macam tu, memang terus menjadi ibunya mancung, cantik lagi. Jangan tengok hidung orang Arab, kita tengok hidung sahabat-sahabat kita yang kurang mancungnya daripada kita. Kita tengok monyet keras. Syukur sudah Allah tak jadikan aku macam seperti orang hutan. Allah jadikan aku tidak macam seperti monyet atau juga dengan gerak. Jadi ada lupa langsung. Nah baru kita alhamdulillah ya Allah. Tengok muka monyet, tengok muka kura-kura, tengok muka orang hutan. Tengok kan? Yang susah kalau kengkong ada kengkong. Boleh lah. Nah, kata Allah. Aku 10 kali ganda lebih cantik daripada Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih daripada berbagai aspek keduniaannya, maka akan membuat kita istirahat memandang sinis atas pemberian yang Allah berikan. Lanjut. Nih pada waktu kita tetap kembali mau kita kalau hukum anak hakiki. Apabila abang pergi ke tempat saudaramu, kita datang ke tempat Ustaz Amin, kita datang ke pondok sini Bang Azri, kita sekarang jadi tetamu mahat ilmu wahyu. Berarti yang punya wewenang sekarang yang menentukan segala-galanya siapa imam, siapa imam. Bila sholat kita laksanakan, itu adalah tuan rumah. Maka pada waktu kita datang ke rumah sesiapa saja, tuan rumah kita tuh akan jadi atasan. Dia akan jadi amir kepada kita. Jadi kata dia makan, ya makan, kita tak boleh ditolak. Kata tuan rumah makan, kata tuan rumah balik. Kata tuan rumah tidur. Kata tuan rumah kawin, jangan. Jadi, kata kawan saya dulu,
Begitu kan dia sedikit. Jadi kata Allah kan menjadi. Begitu saya tadi. Allah itu Allah itu karena orang yang namanya tetamu itu bukan orang mati. Jadi saya ikut arahan tuan rumah lah. Ikut arahan tuan rumah, ikut arahan yang punya orang. Kata dia makan, kata dia duduk, kata dia tidur. Kalau dia kawin pun, kata dia suruh kawin pun, aku mau juga. Astagfirullahaladzim. Jangan minta tambah gini, minta tambah anak saja ramai-ramai. Ya Allah, banyak anak-anakku ya Allah. Jadi itu lembut permintaannya. Jadi istri pun tak marah ke kita. Ya Allah, banyakkan zuriatku ya Allah, banyakkan keturunanku ya Allah. Jadi mungkin pertanyaannya, mana boleh punya keturunan ramai, mana boleh punya keturunan banyak kalau maknya tidak banyak. Gimana bagi orang jangan tersinggung ya. Jangan tak rasa apa nih suami minta ini lagi dan tambah lagi. Aku tak nak minta tambah ini, aku nak minta tambah anak aja. Anak banyak-banyak. Tapi kata mereka dengan mengingat untuk awak punya anak sampai 20 orang itu tidak boleh, maka kami doakan kamu agar kamu bertambah 2 orang bini lagi. Alhamdulillah. Gurau marah-marah ke suami. Akhirnya dah backup saya dulu dan jangan tinggal di situ. Bila mengalir pagi dulu, suami dan berpura-pura nak meci, minta kawinkan dengan bini, tampakkan berminggu-minggu sampai pada orang yang sudah dalam kuat tahanan kuat berbulan-bulan. Tinggal kulit dengan tulang dia lagi kurus kering. Ada apa bang? Tak ada apa-apa. Tidak abang macam dulu abang harmoni dengan keluarga ceria, senang, selalu saja. Tak pernah abang dalam keadaan macam ni. Abang ada masalah apa? Tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang berkali-kali ditanya, abang ada masalah apa? Sampai jadi kurus kering macam ni. Jadi kata sang suami, Tuanku ngancam aku, kalau kata Tuanku, kalau awak tak nak kawin dengan anak darahku, aku akan bunuh kamu. Jadi itu yang menyebabkan aku jadi bina, aku tak tegak apalah, tak sampai hati nak malukan kamu. Tapi pada masa yang sama aku juga takut dengan ancaman. Jadi kata sang istri, kalau macam tu bang, kalau macam tu lebih elok Tuanku. Bunuh apa? Daripada aku memadukan, daripada aku dimadukan apa? Udah pas diwara luar biasa, berjaya juga. Kata istri, lebih elok abang dibunuh sama Tuan Sultan daripada aku izinkan abang kawin lagi. Nah, begitu tuh. Ada dulu lama, aku tak mau jikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Maka dari rumah orang tua itulah. Jadi yang akan menjadi amir tuan rumah. Dosa kami jadi amir kepada kita pada waktu kita menabur di rumah beliau, pada waktu kita menabur di rumah sesiapa saja. Maka dengan kita lawan tuan rumah. Kata tuan rumah duduk di sini, jangan gini lah ke sana. Kata tuan rumah kita makan dulu, jangan kerja tersendiri. Kalau pada waktu tuan rumah persilakan kita masuk, terus kita dipersilakan duduk yang teristimewa, tempat yang paling empuk, tempat yang paling tadi. Jangan lagi pilih lagi, duduk di situ. Ini kursi tadi berubah nih, turun tinggi, jangan benar, turun martabatnya Ustaz. Jadi aku naik dengan kejayaan dulu. Karena nampak belakang dulu tinggi kalau kita tutup kan. Sekarang berjalan begitu. Mungkin jadi diletakkan lagi meja tinggi sekali. Kata Ustaz kami, kita sekarang ngajar duduk atas meja ya. Karena duduk atas meja. Itu maksud hadis. Jadi kenapa? Sebab sahibul baiti ada di baiti. Si pemilik rumah itu lebih tahu tentang keadaan rumahnya macam mana. Jangan memilih. Dok pintu. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Lepas assalamualaikum kita bahasa sini kaleng ya. Kaleng. Jangan tengok ke arah pintu. Jadi masa kita ketok pintu rumah seseorang, kita balik arah ke sana.
Takut kalau seandainya begitu kedengaran ketukan pintu, ternyata anak baru makan itu secara cepat segera langsung buka pintu. Buka pintu, mak lagi sedang dalam keadaan tidak patut dilayak, tidak patut dilihat dalam keadaan seperti itu. Mungkin mak lagi kesusuan kan misalnya. Budak kecil dengan itu dia dalam ketuk itu langsung tak bukanya. Makanya kita kali ke sana supaya jangan sampai tertatap pandangan keadaan yang tuan rumah tidak mau dilihat dalam keadaan seperti itu. Nabi kita sadar, innama ju'ilal istizanu min ajlin nazar. Kenapa? Dengan kita disuruh minta izin, assalamualaikum, diperkenankan masuk untuk menjaga pandangan. Lepas itu kata tuan rumah duduk di sini, dah duduk di situ. Jangan duduk sana, jangan duduk sini. Kenapa? Takut kalau pada telinga kita memilih duduk di sini itu halal, duduk di dapur. Duduk sebelah situ itu nanti ternampak bilik anak-anak jaga orang. Jadi kalau teman tahu rahasia rumah itu macam mana. Duduk di sini, tatapan pandang kita aman, tidak akan terlihat benda-benda yang tuan rumah tidak mau kita melihatnya. Bagus. Tidak ada salah ahadukum. Apabila salah seorang daripada kamu datang bersyarat ke tempat saudara kamu, maka saudara kamu itu menjadi amil, menjadi atasan kepada Anda sampai kita kembali. Hadis yang terakhir. Bismillah, kita sebuah terakhir, laju cepat. Kita sofakahun abdi minallahi manzilatun. Apabila Allah dan takdir, kita akan menjadi wali Allah. Atau juga Allah takdirkan dengan apa? Menjadi orang gede, atau menjadi manusia mulia, atau Allah takdirkan sesuatu untuk mendapatkan anugerah surga di hari hisab. Allah juga tentukan seseorang itu untuk menjadi ahli syafaat, atau juga Allah angkat martabatnya, kedudukannya. Tapi kemampuan ibadah dari orang tadi itu tidak menunjang, tidak mungkin untuk yang mendapatkan kedudukan tersebut. Allah takdirkan dia akan menjadi kumpulan al-arifin, al-awliya, as-salihin, al-akhyar, al-abrar, al-aqrabin, al-muqarrabin, orang yang dekat, atau daripada ahli khasyah, seperti yang dicantumkan di dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tertolong dalam kumpulan orang yang memiliki jiwa raga yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita akan mendapatkan derajat yang pada waktu kita menghembuskan nafas yang terakhir, ternyata lantunan bacaan yang diperkatakan kepada kita, wahai jiwa raga yang tenang, yang ridha dan yang dicintai oleh Allah, dipersilakan untuk bergabung, masuk berkumpul dengan para ahli surga. Tapi kita tidak boleh mencapainya dengan sembahyang. Sembahyang tak kuat mana, baca Yasin mengantuk, baca Quran tidak pernah habis, puasa gesrek, salat ngantuk, sedekah udah bengkrak. Jadi nampakkan kemana? Allah timpakan musibah, Allah berikan dia ujian, anggotanya, keluarganya, adik-adiknya, usahanya, atau tauliahnya dicabut misalnya, atau digang sama kerajaan. Allah timpakan musibah-musibah macam itu untuk melayakkan orang tadi itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Makanya kita belajar jangan buruk sangka dengan Allah. Allah bagi kita ujian mesti ada hikmahnya. Allah bagi kita cobaan mesti ada hikmahnya. Dalam keadaan dalam kondisi seperti apa saja, seberat apapun, mungkin untuk kita mendapatkan keampunan dosa, mungkin untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi, mungkin untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, atau untuk melayakkan kita mendapatkan suatu kemuliaan yang abadi di sisi Allah. Hadis yang terakhir, apabila kamu bersembahyanglah dengan menghadap pelindung. Jadi itu pelindungnya. Kalau tidak ada pelindung macam itu, dengan tongkatnya atau dengan tiangnya, kalau tidak ada dengan sejadahnya, bawalah sejadah ke sana kembali untuk kita jadikan sutra sebagai pelindung pada kita sembahyang. Tapi dengan syarat waliyadnu ilaih, hendaklah kita mendekat kepada pelindung, karena pelindungnya
jauh seperti di mihrab sembahyang, kita jauh daripada mihrabnya, jauh daripada mimbarnya, jauh daripada meja pengajiannya. Itu yang sembahyang di tengah-tengah sembahyang tanpa sutra yang memberikan perlindungan. Waktu 10 menit, silakan lagi. Sabar, tuh makanan sudah disusun dan lagi alhamdulillah. Itu jangan tidak dimakan, kalau boleh jangan tidak dihabiskan. Makanan yang semacam itu sudah teribas dengan rahmat, dengan anugerah, dengan Tuhan daripada para malaikat. Insya Allah jasmani kita sehat. Tanpa kita dah tua-tua, yang penting hati kita sehat. Yang penting rohani kita sehat. Fisikal lemah memang karena kita sudah berumur, tapi rohani kita segar. Buat ibadah, buat zikir, buat hadir ke majlis ilmu dan juga ke rumah-rumah Allah. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza usul fikah dengan kaidah fikah secara ringkas? Apa beda usul fikih dengan kaidah fikih? Dengan kaidah fikih. Jadi ada usul fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu qawaid fikih. Apa perbedaan secara ringkasnya? Oke, dalam 2 menit. Perbedaan antara usul fikih dengan qawaidul fikih. Usul fikih ini adalah kalau dengan bahasa kelam adalah kelam untuk kita memproduk hukum. Penguasa kita terhadap ilmu usul fikih itu akan memudahkan kita untuk kita mengistinbat, untuk kita melahirkan, untuk kita mendapatkan, menelurkan hukum akal daripada nas, daripada dalil. Jadi usul fikih itu ada 3 yang kita pelajari. 1, al-adillatul ijmaliyah, dalil-dalil ijmali, dalil-dalil yang secara global daripada Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Kemudian yang kedua, sifatul mujtahid, sifat kriteria orang yang akan berijtihad. Kemudian yang ketiganya, tarikatul ijtihad, tarikatul istinbat, cara untuk kita beristinbat. Jadi ilmu usul fikih kalau pada kita menguasainya, ilmu yang mengajarkan kita agar dengan kita dapat mengistinbat, melahirkan hukum hakam daripada sumber-sumber hukum. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, masalihul mursalah, al-istihsan, syar'u man qablana, saddul dzara'i, amalan sahabat, perkataan sahabat, amalan warga Madinah. Atau juga dengan tambahan al-urub, dengan al-ihtisan, al-istihsan menurut ulama Hanafiyah, masalihul mursalah menurut Imam Malik, dan juga dengan dengan al-urub menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sementara dengan tambahannya dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah taala itu dalam kaidah baqa'u maka alamakan dengan istilah al-istishab. Apa ya ini usul fikih. Jadi daripada sumber hukum bahasa kita, daripada kelam hukum yang 12 tadi itu, 4 yang pertama cukup dengan saja baca dadar Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, uruf yang kelima, al-istihsan yang keenam, masalihul mursalah yang ketujuh, al-istishab yang kedelapan. Ini tambahan daripada 4 orang imam. Imam Malik tambahkan kembali 4 sumber hukum yang berikutnya, yaitu perkataan daripada sahabat, amalan daripada warga Madinah, saddul dzara'i dengan syar'u man qablana, syariat para nabi dan yang terdahulu. Daripada 12 kelam hukum tadi itu ada cara-cara penggunaannya. Akan bagaimana dengan kita boleh melahirkan hukum, menetapkan ketentuan hukum hakam daripada sumbernya itu ilmu usul fikih. Sementara qawaidul fikih setelah jadi hukum hakamnya, setelah jadi permasalahannya, ada berapa yang diwajibkan, ada berapa yang sunat, ada berapa yang makruh, ada berapa yang haram, ada berapa yang mubah yang harus daripada sumber, daripada bukan hukum yang 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah yang kelima. Jadi daripada kumpulan masalah tabarakallah, ternyata dengan kita dapat mengistinbat hukum hakam yang berkenaan dengan haji, tidak kurang daripada dalam 2000 masalah. Daripada hukum hakam sholat dan puasa, tidak kurang daripada dalam 3569 masalah. Begitulah selanjutnya. Maka dengan hukum hakam yang banyak tadi itu,
satu buah kitab seperti Minhajul Talibin Imam Nawawi. Imam Nawawi yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi meninggal di Nawa atau di Syria. Kuburan beliau masyhur di situ. Jadi beliau ada mempunyai kitab namanya Minhajul Talibin. Dalam kitab Minhajul Talibin itu saja ada terdapat tidak kurang daripada dalam 70.000 hukum hakam. 70.000 hukum hakam terdapat di dalam kitab tersebut. Maka sama ulama-ulama qawaid agar bagaimana kita dapat menghafal. Untuk menghafal rincian hukum satu persatu sampai 70.000 mungkin ramai orang tidak mampu. Tapi dengan kita mampu untuk menyimpulkan. Jadi dengan cara kita klasifikasikan hukum hakam yang puluhan, ratusan ribu tadi itu dalam bentuk kaidah. Jadi kita buat kaidah-kaidah namanya qawaidul fiqh. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu bergantung dengan niat dan juga dengan tujuannya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesusahan itu akan membawa kepada kemudahan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak akan terangkat dengan kebimbangan. Jadi misalnya sekarang tak lagi dengan Syed akan komat, kita bimbang apakah tadi kita duduk terkentut. Masa kita ngantuk dari itu kita tertidurkan, akan ngantuk saja kan. Jadi kita katakan kembali kepada kaidah asal. Selama kita tidak yakin kita tertidur, selama kita tidak yakin kita terkentut, maka kita tetap saja masih dalam keadaan suci dan bersih. Itu ikut kaidah pergi. Kaidah ad-dararu yusar, kemudaratan harus kita menyiapkan. Tiap perkara yang namanya darurat, tiap yang namanya mudarat, penyakit, wabah, kuman, seperti dengan penyakit corona, itu nama kereta Toyota. Nama Toyota dulu ada nama Toyota Corolla. Corolla masih ada, terus kan jadi Corolla artis. Sebelumnya ada Toyota Crown. Toyota Crown yang kelima dikatakan Toyota Crown itu jolokannya Mercedes Jepun. Kata masa itu. Lepas itu Corolla, nomor 2 Toyota Corolla. 3 baru Toyota Corona. Nah, nama kereta lah tuh yang buat orang Cina jadi ketakutan. Belum nanti ada jenis penyakit yang namanya Daihatsu, yang namanya Honda Civic, yang namanya Toyota Corolla misalnya. Ya Allah, baru Corona saja orang sudah ketakutan. Semuanya pakai masker, pakai topi, semuanya pakai uniform, pakai dada atau pakai bodal apa dengan sebutannya. Dulu kalau muslimat yang pakai macam itu ninja lah disebut. Sekarang semuanya Cina udah jadi ninja semuanya. Di hospital masa dan di hospital kepala buka. Sini, saya tengok tak tertengoknya. Sini terbuka, tak pakai apa-apa, pakai skatnya. Tapi pakai nikah. Nah, tuh Allah nak tunjuk. Itu hikmahnya orang pakai nikah. Kenapa? Supaya akan terelak daripada perkara-perkara yang mungkin akan mengganggu pernafasan itu juga kesehatan perempuan. Jadi kembali kepada soalan tadi itu tentang perbedaan antara ilmu qawaid. Ilmu qawaidul fiqh adalah ilmu untuk kita mempermudah mengenal hukum hakam, sementara ilmu usul fiqh ilmu yang mempermudahkan kita untuk kita mengistinbat hukum hakam daripada dalil. Itu untuk lebih jelaskan berkenaan usul fiqh dengan qawaidul fiqh. Silakan Bang, 5 menit lagi habis. Macam biasa saja nih. Dia berihram, dia maju ke umrah, dia ihram pakai terkop. Jadi kata dia, karena dia dulu tak tutup muka, karena dia dulu tak tutup orang secara betul, jadi dia tobat pergi ke Madinah, tobat anaknya itu dia tutup kepala. Apa ya? Jadi di sini direkam. Jadi kalau di KPR dia pulang ke Malaysia, maka itu masih dalam keadaan ihram. Enggak. Jadi yang pertama tentang dam. Asalkan tawafnya betul, asalkan sa'inya betul, taruhnya betul, dia sudah halal daripada ihram. Sementara dengan dam itu merupakan satu kewajiban. Seorang laki-laki yang laki-laki yang menutup kepala, kita kena dam. Dan 3 pilihan, dengan kita suntik kambing, atau kita puasa 3 hari, atau dengan kita memberi makan kepada 6 orang fakir miskin, dia miskin itu dengan setengah sok. 3 pilihan, pilih salah satunya.
Kalau kita tak buat pun itu akan tetap sebagai kewajiban kita, bergantung dalam tanggung jawab kita sampai itu ditunaikan. Jadi dan laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, satu karena menutup kepala, kedua karena memakai pakaian yang berjahit. Dua saja pelanggarannya 2 ekor kambing. Itu dosanya dibayar. Cuma masalah kalau pada waktu kita pakai pakaian yang berjahit, waktu diperingatkan kita tanggalkan langsung, bukan dibiarkan terus seperti itu. Yang merubut hanya satu, tapi dosa kesalahannya berlanjutan. Oke, kita kembali pada pondan saja. Ada dalam bahasa hukum namanya khusa muskil. Khusa muskil ini adalah insan yang mempunyai 2 alat kelamin. Hak perempuan punya, hak laki-laki pun juga punya. Nah, apakah keduanya itu original? Atau keduanya itu salah satu yang original yang sholatnya tidak lebih daripada ukur zaid, tidak lebih daripada anggota tambahan. Jadi yang kita tidak tahu, yang kita nak pastikan betul tentang saudara kita saja dari cuma-cuma pun saudara kita juga. Jadi dengan kita berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan teguran. Di mana kalau seandainya dia daripada khusa muskil itu yang pertama, seseorang yang tidak punya kemauan langsung. Hak laki-laki tak punya, hak perempuan juga tak punya. Jadi pada masa dibuang air kecil bagaimana? Ada lubang di bawah pusat, dia keluar buang air kecil daripada lubang tadi itu. Tapi lubang itu tidak menyerupai kemauan laki-laki dan juga tidak menyerupai kemauan perempuan. Itu disebut dengan khusa muskil. Atau punya kedua-duanya, terserah keduanya itu masalah kita juga akan benar tengok. Mungkin atas bawah atas laki-laki atasnya, perempuan bawah atau bersampingan macam itu atau berjalan. Kita juga tidak tahu, tapi di dunia ini memang ada orang yang punya 2 alat kelamin. Orang yang punya 2 alat kelamin, kalau seandainya dia sentuh salah satu saja daripada kemauannya, wudunya tidak batal. Dia mempunyai hukum yang berbeda daripada orang ramai. Dia sentuh hak laki-laki, tidak batal. Dia sentuh hak perempuan, tidak batal. Bila dia batal, lalu dia sentuh kedua-duanya. Dia pegang kedua-duanya, baru batal wudunya. Tuh. Nah, tapi yang macam itu daripada usia lahir sampai pada masa usia dewasa. Jadi kita pastikan yang 2 alat kelamin tadi itu, dia kencingnya di mana? Apakah kencing pada kepala anak perempuan atau kencing pada kepala laki-laki? Kalau seandainya dia kencing pada kemauan laki-laki, ini sudah mempertandakan dia laki-laki. Jadi hak perempuan tadi itu ekstranya saja. Tambahan, kata ulama, udwun zaid, itu boleh dibuang. Operate, buang saja hak perempuan. Atau selepas berusia 13 tahun ternyata dia uzur, sini naik, keluar dari uzur, berarti dia perempuan. Maka hak yang laki-laki itu keras saja itu macam itu, bukan keras ada caranya. Mati lah, itu saja itu tidak hidup dan mati lagi. Jadi adalah caranya macam mana kita sudah tahu. Jadi yang sangat pasti dikira bukan seperti itu ada India yang marah sama suami, akhirnya dia keras suami, langsung dibawa ke sepeda sambung balik. Kita bayangkan kalau sambung balik kira-kira boleh tersambung, dan takut kalau putus lagi jadi masalah. Jadi nanti dilatih lagi. Nah, jadi Pak, kalau seandainya kita muskil tadi itu diprediksi pada masa usia 15 tahun kecenderungannya kemana? Dia punya 2 alat kelamin, lebih suka dengan perempuan. Kecenderungannya kepada perempuan, berarti dia laki-laki. Dia suka dengan laki-laki, berarti dia perempuan. Usurnya di mana? Headnya di mana? Kencingnya di mana? Dan juga macam mana? Ternyata naik punggung, ternyata naik buat dada, ternyata head pada tiap bulan. Dan kalau begitu pasti dia perempuan. Alat kelamin laki-laki akan kita kerak, akan kita buang untuk memastikan tentang kelelakiannya. Tapi kalau ternyata memang kompongnya laki-laki pada kalau laki-laki itu bukan khusa muskil, itu bukan pondan. Tapi kenapa naik di situ? Itu kan karena korban yang dia gunakan. Nah, jadi yang semacam itulah yang lagi kita lakukan. Kalau khusa muskil itu bukan daripada perut, memang daripada lahirnya sudah Allah kehendaki dia seperti itu. Jadi khusa muskil mempunyai hukum tersendiri. Jadi kembali kepada cerita kita tadi itu, dia hanya kena 2 dam yang pertama kepala, dan yang kedua memakai pakaian yang menjahit, kemudian melanjutkan dengan pakaian yang tadi itu istimror dengan perkara yang diharamkan, lanjut juga dosa kesalahannya sampai tobat inabah kembali ke
kepada Allah. Memang seperti dikatakan serba salah. Kalau dia anak berpakaian macam laki-laki, jadi pun juga jadi masalah. Coba misalnya kalau dia laki-laki pakai ihram beriktibar, laki-laki kan pakai iktibar itu pakaian macam ini. Ini caranya. Ini keketian pada masa awal. Jadi kita selipkan sebelah kiri di sini. Jadi kalau kita beriktibar macam ini, jadi kalau kurang hati-hati, kurang terjaga, telodeh. Nah, jadi pada masa tawaf ada namanya ramah-ramah itu ada anak, dari kecil ber. Allah majal hajat mabrurah. Kalau dewasa ya masyhura. Kalau tu nampak benda tu sama orang Arab, jadi masalah lagi. Jadi memang jadi serba salah. Pakai macam orang laki-laki pun sudah jadi masalah. Sebab akan terselak, akan kenapa, akan kelihatan. Pakai macam pakaian perempuan pun juga jadi masalah. Sebab itu telah ada unsur penipuan. Jadi mencela jalan keluarnya, jangan buat macam itu jalan. Orang jadikan kita jadi laki-laki, kenapa orang jadi perempuan? Orang jadikan kita perempuan, sampai mati juga perempuan. Jangan sampai bikin orang jadi dosa. Batu habis, nampak sudah menunggu di situ. Jangan tidak dimakan sampai habis, makan sampai habis. Kalau perlu istirahat sampai licin, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Insyaallah Allah berkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah angkatkan penyakit-penyakitnya. Allah berikan kita pada tenangan dan juga dengan kesabaran atas segala ujiannya. Panjang umur, murah rezeki, mati dengan husnul khatimah. Surga bila hisab ala hadiah ala dunia salih.